Mendengar ini, wajah semua wanita berubah, dan kemudian mereka mencondongkan tubuh ke arah Murong Yu pada saat yang sama. Dalam hati mereka, Murong Yu adalah pendukung mereka, terlepas dari apakah Murong Yu memiliki kekuatan atau tidak. Gongsun Ningyu pertama-tama melirik Murong Yu dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika gadis-gadis itu mendekati masa lalu, wajah Murong Yu berubah muram, dan dia menatap Bi Hixian dengan mata membunuh, dan berkata dengan suara yang dalam, "Bi Hixian, tetaplah menjadi benang dalam segala hal, jadi kita akan bertemu nanti." Bi Hixian mencibir dan menggoyangkan kipas lipatnya dan perlahan berjalan menuju Murong Yu, "Jika kamu melayaniku dengan baik, aku tentu tidak akan membunuh mereka. Dengan kata lain, berapa lama mereka bisa hidup tergantung pada kinerjamu. Jika kamu puas denganku, aku juga dapat mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, begitu aku bosan mempermainkanku, itu akan menjadi tanggal kematianmu." Wajah Murong Yu menunjukkan kemarahan, dan gadis-gadis itu juga melotot ke arah Bi Hixian. Tetapi tidak ada yang berbicara, mereka semua tahu bahwa apapun yang mereka katakan tidak ada gunanya. Jadi saya tidak repot-repot membuang air liur dengan Bi Hixian. Hanya saja hati mereka sangat cemas. Tetapi karena mereka tidak dapat menggunakannya, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan suara. Murong Yu meludah dalam satu tarikan napas, meskipun Manchester United masih marah, tetapi tampaknya telah berkecil hati. Tampaknya telah ditunjuk secara umum. Jadi dia ambruk di kursi dan menatap Bi Hixian. "Saya ingin tahu, seharusnya ada banyak pria yang bermain dengan Anda. Di mana orang-orang itu sekarang? Mengapa tidak ada desas-desus tentang gaya maskulin Anda di luar?" Ketika pertanyaan ini diajukan, Yu Mengqing dan yang lainnya juga melihat ke Bi Hixian. "Selama bertahun-tahun, ada puluhan ribu pria yang bermain dengan saya." Bi Hixian sama sekali tidak khawatir, menyeret kursi dan duduk di depan Murong Yu, jadi dia meluangkan banyak waktu untuk melihat Murong Yu dan tampaknya mengaguminya. Karya seni yang sama, potret yang tergantung di aula adalah yang paling menonjol dari orang-orang itu, dan mereka juga favoritku. Kau tidak tahu Murong Yu, sejak pertama kali melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Saat itu, aku memutuskan untuk mendapatkanmu. Murong Yu dan yang lainnya tidak hanya berperang dingin, tetapi juga merinding di sekujur tubuh mereka. Bi Hixian benar-benar menjijikkan. Pada akhirnya, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela ucapannya, jika tidak, mereka akan merasa jijik jika membiarkannya melanjutkan. "Jawab pertanyaanku," teriak Murong Yu dengan dingin. Bi Hixian juga tidak marah, hanya menyipitkan mata ke arah Murong Yu, lalu melanjutkan, "Aku membunuh mereka semua. Jika tidak, kota bintang rusak akan menyebar. Mengenai rumor bahwa aku menyukai wanita, itu hanya menutupinya." Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya dingin. Kekuatan Bi Hixian tidak terlalu kuat, artinya, itu hanyalah keabadian tingkat tinggi. Namun, sebenarnya telah dipermainkan oleh puluhan ribu orang. Orang-orang itu tidak hanya dipermainkan olehnya, tetapi mereka juga dibunuh olehnya pada akhirnya. Dapat dibayangkan bahwa sebagian besar dari orang-orang itu seharusnya berasal dari Sekte Bintang Patah. Ada juga orang-orang yang telah memasuki kota Bintang Patah. Itu pasti identitasnya untuk mendapatkan mereka. Jika tidak, dengan kekuatannya, itu tidak mungkin. "Baiklah, aku sudah memberitahumu terlalu banyak. Aku tidak sabar lagi." Bi Hixian berdiri dan berjalan perlahan ke arah Murong Yu, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan untuk meraih Murong Yu dengan tangannya yang besar. "Tunggu, jika kamu berani melakukan sesuatu, aku akan memanggil. Pada saat itu, kota Bintang Patah akan tahu tentangmu," teriak Murong Yu dengan keras. Bi Hixian tertawa, "Jangan terlalu naif. Rumahku ditutupi oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang tahu bahkan jika kau mematahkan tenggorokanmu. Kalau tidak, mengapa kau tidak memberitahuku mengapa rumah tuan kotaku yang baik tidak bisa hidup?" Setelah mendengar ini, wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyuman. Emosi negatif sebelumnya seperti kemarahan, keterkejutan, penghinaan dan kepanikan semuanya menghilang. "Aku melihatnya duduk di kursi, dan menatap Bi Hixian dengan senyuman di kaki Erlang, jadi dia bebas." "Bi Hixian, apakah kau benar-benar berpikir kau mengendalikan segalanya?" Sebuah kewaspadaan melintas di wajah Bi Hixian, tetapi dia tertawa cepat, "Kekuatanmu sangat kuat, tetapi itu hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Teh Baikian mabuk dan Bayan Ying siang-siang bahkan sage mendalam dapat dengan mudah meletakkannya, bagaimana kau bisa menolaknya?" "Aku semakin bersemangat ketika aku memikirkan sage mendalam itu. Murong Yu, tolong buat aku tenang." Bi Hixian tertawa, dan dengan cepat meraih Murong Yu dengan tangannya yang besar. Murong Yu masih tersenyum. "Bi Hixian, apakah kamu lupa sesuatu? Karena kamu tahu bahwa aku adalah Murong Yu, kamu harus tahu bahwa aku adalah salah satunya." Raut wajah Bi Hixian tiba-tiba berubah, dan bentuk tubuhnya akan dengan kasar menarik diri pada saat pikirannya. Namun sudah terlambat. Jiwa yang disucikan, kata-kata Murong Yu keluar, dan kekuatan jiwa cair yang telah berjatuhan seperti gelombang badai di ruang jiwanya telah merobek kekosongan, mendesing dan mencekik ke arah Bi Hixian, mencoba membunuh Bi Hixian. Efek dari Teh Baikian mabuk dan Bayan Ying siang-siang sangat mengerikan, dan bahkan Xuan Sheng mudah ditangkap.
Namun itu hanya dapat ditujukan pada kekuatan, dan tidak berpengaruh pada jiwa. Karena itu, Gongsun Ningyu tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Murong Yu sebelumnya. Karena kekuatan jiwanya dapat digunakan. Ini juga benar, Murong Yu tidak pernah benar-benar terkejut atau panik, karena itu tidak perlu. Meskipun Bi Ixian kuat, bagaimana dia bisa lolos dari serangan jiwanya? Dan Murong Yu secara tidak sengaja menarik keluar bahwa tempat tinggal mereka diblokir oleh formasi berat, bahkan jika mereka bertarung di sini, tidak ada seorang pun di luar yang akan tahu. Oleh karena itu, dia akhirnya memulai. Pembangkit tenaga alam abadi tingkat tinggi, bahkan di masa kejayaan pertahanan, tidak dapat menahan serangan jiwa bintang kedua milik Murong Yu. Terlebih lagi, Bi Ixian tidak memiliki persiapan apapun, dan sangat dekat dengan Murong Yu. Hampir segera setelah Murong Yu meluncurkan serangan jiwanya, kekuatan jiwanya telah menyerbu ke ruang jiwa Bi Ixian. Auzu.com pada saat ini, Bi Ixian akhirnya panik, dan saat keluar dengan kasar, dia melihat kekuatan jiwa Murong Yu dengan cepat menghilang di ruang jiwanya. Tidak langsung memusnahkan jiwanya, meskipun Bi Ixian bertanya-tanya mengapa Murong Yu tidak menyerang jiwanya, dia merasa lega, dan sosoknya mundur seperti meteor. Hanya saja wajahnya berubah lagi di saat berikutnya. Kekuatan jiwa Murong Yu yang sangat besar telah membentuk Skynet besar di ruang jiwa Bi Ixian saat ini. Kemudian dalam keterkejutan Bi Ixian, jaring langit dari kekuatan jiwa yang saling terkait telah langsung menyelimuti jiwa Bi Ixian. Kemudian jaring langit menyusut dengan cepat, dan segera mengikat jiwa Bi Ixian, seperti Zonzi. Apa yang? Bi Ixian teriakkan kesakitan, dan gerakan mundurnya yang keras terhenti. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan segera membunuhmu. Suara dingin Murong Yu terdengar di telinga Bi Ixian. Namun, itu membuat tubuh Bi Ixian gemetar, dan segera dia tidak berani bergerak. Hanya bercanda, seluruh jiwanya sekarang dikendalikan oleh Murong Yu. Hanya perlu hati Murong Yu untuk bergerak, dan jiwanya akan hancur berkeping-keping. Begitu jiwanya hancur, dia pasti akan mati. Dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Bawa penawarnya, Murong Yu mengeluarkan suara dingin sambil duduk di kursi. Tubuh Bi Ixian gemetar hebat, pertama-tama melirik Murong Yu dengan ngeri, lalu mengeluarkan botol dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Murong Yu. Kau makan satu dulu. Murong Yu menuangkan pil dan mengendusnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, masih khawatir, dia menjentikkan jarinya dan memeriksa pil itu kepada Bi Ixian. Ini benar-benar penawarnya. Bi Ixian sedang menunggu untuk menjelaskan, tetapi rasa sakit yang merobek datang dari jiwanya, hampir membuatnya pingsan. Jadi dia tidak berani berbicara omong kosong lagi dan langsung menelan pil itu. Setelah waktu yang lama, melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada Bi Ixian, Murong Yu menelan pil itu. Segera, kekuatan yang terpenjara di dalam tubuhnya aktif kembali dan berada di bawah kendalinya lagi. Teh Zuoyin Baiqian dan Baiyan Yingying Siang ini benar-benar aneh. Teh ini dipisahkan dari daun teh terbaik dan minuman terbaik, tetapi keduanya memiliki efek seperti itu ketika keduanya digabungkan. Pikir Murong Yu dalam hatinya, sebelum mengeluarkan jiwa kecuali kekuatannya, semua kekuatannya dipenjara. Bahkan kekuatan hidup pun tidak terkecuali. Setelah memeriksa dengan saksama bahwa tidak ada efek samping, Murong Yu memberikan penawar racun kepada Yu Mengqing dan menelannya secara terpisah. Meskipun ada vitalitas, masalah yang tidak perlu sebaiknya dihindari. Murong Yu, kalian semua sudah didetoksifikasi, aku tidak akan membahas masalah ini, kalian harus segera pergi. Pada saat ini, Bi Ixian tiba-tiba berkata. Murong Yu menatap Bi Ixian dengan wajah lucu, sekarang inisiatif ada di tanganku, apakah menurutmu kita pergi dengan mudah? Wajah Bi Ixian tiba-tiba menjadi suram, seolah-olah dia ingat bahwa Murong Yu adalah orang yang berani. Akibatnya, wajahnya menjadi suram, dan ekspresi ngeri melintas di kedalaman matanya, apa yang kamu inginkan? Tuan Muda Kota Bintang Patah, murid inti Sekte Bintang Patah, apakah Anda memiliki banyak barang bagus? Berikan semuanya kepada saya, mungkin saya akan melepaskan Anda. Kata Murong Yu ringan. Bi Ixian langsung menggertakkan giginya, Murong Yu, jangan bertindak terlalu jauh. Sekarang setelah Anda tahu identitas saya, engah. Sebelum Bi Ixian selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Seketika, sebuah kapak raksasa menghantam lantai aula dengan suara, bang, mengiris tanah menjadi lubang besar. Pada saat ini, Murong Yu terkejut. Berani memberi gadis ini obat, sialan. Lolita kecil mencibir dan bertepuk tangan, seolah-olah dia menamparkan lalat hingga mati tanpa memerhatikannya. Apakah Anda membunuhnya? Murong Yu melotot ke arah Lori kecil. Apakah Anda masih ingin mempertahankan hidupnya? Bagaimanapun, Anda akan mati, lebih baik membunuhnya secara langsung, agar tidak terlihat sakit. Lori kecil menatap Murong Yu dengan enggan. Murong Yu memegang dahinya dengan kedua tangan. Alasan mengapa dia menahan Bi Ixian untuk sementara waktu bukan karena dia khawatir tentang penguasa kota Bintang Patah dan Sekte Bintang Patah. Tetapi begitu Bi Ixian terbunuh, penguasa kota Bintang Patah akan bergegas datang sesegera mungkin. Saat itu, di mana dia masih punya waktu untuk mencari harta karun Bi Ixian. Namun, jika Anda membunuhnya sekarang, Anda akan membunuhnya.
Sebelum penguasa kota bintang patah bergegas datang, dia akan mencoba untuk mengikis harta karun Bi Yixian hingga bersih, dan kemudian melarikan diri. Oleh karena itu, Murong Yu melambaikan tangannya yang besar, dan memasukkan Yu Mengqing dan yang lainnya ke dalam buku Hetuluo, dan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan Bi Yixian dengan tangannya yang besar. Pada saat yang sama, sosoknya bergetar dan menghilang di tempat. Pikiran spiritual yang besar dan tak tertandingi itu lolos seperti air pasang, dan rumah besar Bi Yixian tenggelam dalam sekejap. Seketika, Murong Yu menemukan bahwa rumah besar ini memang diselimuti oleh lapisan formasi dan larangan. Sebagian besar formasi dan larangan itu kedap suara dan semacamnya. Di rumah besar itu, selain beberapa bawahan yang berkekuatan rendah, tidak ada yang kuat. Bagi orang-orang ini, Murong Yu tidak repot-repot mencari nasib buruk mereka. Setelah pikiran ilahi yang besar menyapu mereka, mereka pergi mencari rumah harta karun Bi Yixian. Dengan identitas Bi Yixian, harta karunnya pasti banyak, dan dia tidak akan membawa semuanya bersamanya. Oleh karena itu, Murong Yu akan mencari harta karun, kalau tidak, dia pasti sudah pergi. Hah, aku menemukannya. Ekspresi gembira melintas di wajah Murong Yu, lalu dia berjalan masuk sambil menggoyangkan tubuhnya. Dan Lolita kecil segera mengikutinya. Lolita kecil tidak mau memasuki Hetuluo Shu. Oleh karena itu, Murong Yu tidak memaksanya. Bagaimanapun, Loli kecil ini sangat kuat. Sementara Murong Yu menemukan rumah harta karun, aura yang sangat besar dan sangat menakutkan membubung ke langit di rumah penguasa kota-kota bintang patah, meliputi seluruh kota bintang patah dalam sekejap. Napas itu mengandung kemarahan dan amukan yang tak tertandingi, mengamuk di setiap inci ruang di kota bintang patah. Jiwa para orang suci yang tak terhitung jumlahnya yang ditekan oleh aura yang kuat dan menakutkan itu juga bergetar, dan ekspresi mereka berubah tanpa henti. Yixian sudah mati. Siapa yang membunuh anakku? Penguasa kota Bilin dari kota bintang patah menatap Jade Jen jiwa yang hancur dan meraung histeris. Awalnya, dia sedang berkultivasi, tetapi tiba-tiba dia merasakan perbedaan pada cincin penyimpanan, dan kemudian dia menemukan bahwa slip giok jiwa Bi Yixian telah menghilang. Siapa yang begitu berani membunuh putranya di kota bintang patah? Bilin yang marah meraung, dan napas yang mengerikan meletus darinya seperti air pasang, dan itu mengguncang rumah tempat dia berada menjadi debu. Kemudian dia naik ke udara dengan bergoyang, dan melesat menuju rumah Bi Yixian. Pada saat ini, Murong Yu memasuki rumah harta karun Bi Yixian. Banyak artefak suci. Melihat artefak suci yang tak terhitung jumlahnya yang dibuang sembarangan di tanah, beberapa artefak suci memancarkan kekuatan dan cahaya telah mencapai tingkat artefak suci tingkat tinggi. Seketika, mata Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersinar. Namun sebelum dia dapat menyelesaikan membaca hal-hal di sini, sebuah napas besar datang tepat di atas rumah besar itu. Pikiran spiritual Murong Yu bahkan melihat seorang pria parubaya yang begitu marah dan ingin membunuh melangkah ke udara. Cepat sekali datangnya, wajah Murong Yu sedikit berubah, dan kemudian dengan lambaian tangannya yang besar, dia mengumpulkan semua barang di perbendaharaan Bi Yixian ke dalam buku Hetuluo. Ledakan. Pada saat ini, suara keras datang, mengguncang langit dan bumi, dan suara besar itu hampir membuat Murong Yu jatuh ke tanah dengan keras. Segera dia melihat bahwa formasi dan batasan rumah Bi Yixian langsung meledak. Kemudian sebuah tinju besar seperti gunung besar tiba-tiba jatuh dari langit dan membombardirnya dengan ganas. Ini seharusnya Bilin, penguasa kota bintang rusak, kan? Murong Yu berpikir dalam hatinya, tetapi sosoknya bergetar lagi dan dia bergegas keluar dari rumah harta karun. Bajingan kecil, matilah untukku. Setelah formasi itu meledak dengan pukulan, pikiran ilahi Bilin yang sangat besar telah datang untuk menutupinya. Sambil melihat tubuh Bi Yixian, dia juga menemukan Murong Yu. Meskipun melihat Murong Yu hanya alam orang bijak yang hebat, dia tidak bisa mengendalikanmu begitu banyak, tetapi semua orang di rumah itu akan mati. Karena itu, dia berteriak, dan tinju yang telah memadatkan kekuatan pamungkasnya menghantam. Hetu, Luoshu dan Qiankun Yin Yang Ding segera berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar dari tubuh Murong Yu, lalu melayang di atas kepalanya, dan jatuh untuk melindunginya dengan kuat. Pada saat yang sama, sayap malaikat muncul, dan Murong Yu meraih Lolita kecil yang hendak melawan dan membubung ke langit. Kekuatan mengerikan yang bergemuruh ditekan seperti gunung suci yang besar, langsung runtuh dan membunuh Qiankun Yin Yang Ding dan Hetu Luoshu. Dengan kekuatan Bilin untuk mencapai alam abadi, mustahil untuk menyebabkan kerusakan pada kedua harta karun ini. Namun, menyerang harta karun itu mengejutkan pikiran Murong Yu. Tiba-tiba menahan serangan pembangkit tenaga alam abadi, pikiran Murong Yu tampaknya hancur, hampir terkoyak. Kerusakan yang tumpah terus menabrak tubuh Murong Yu seperti aliran deras, dan darahnya bergolak seperti sungai, dan tubuhnya retak terbuka. Darah berceceran dan tersebar di seluruh lantai. Bahkan tubuh Murong Yu yang telah membubung ke langit langsung terlempar dari kehampaan, dan terlempar ke kedalaman bumi dengan suara ledakan. Sementara Murong Yu dan Lori kecil terlempar ke kedalaman bumi, seluruh rumah besar Bi Yixian hancur di bawah serangan Bilin dan rata dengan tanah. Semua orang di rumah besar asli juga terbunuh. Putranya terbunuh, dan Bilin yang marah bahkan memiliki keinginan untuk membantai kota bintang rusak. Tetapi dia tidak berani melakukan ini kecuali dia ingin mati.
Tetapi pembantaian itu gagal, dan tidak ada artinya baginya untuk menghancurkan semua orang di rumah besar Biixian. Oh, pada saat mendarat, seberkas cahaya suci meledak keluar dari Lolita kecil. Itu mengimbangi semua kekuatan serangan dan kekuatan kejut. Tetapi Lolita kecil masih sangat marah. Begitu tubuhnya bergetar, dia berubah menjadi pita yang melesat dari kedalaman bumi. Di udara, dia menebas Bilin dengan satu kapak. Auzu.com, matilah aku. Melihat Lolita kecil berlari ke arahnya dengan santai, Bilin awalnya terkejut, tetapi dia bahkan lebih marah dan menjerit membunuh. Dipukul lagi dengan pukulan. Tiba-tiba, sebuah tinju besar yang terbentuk dari kekuatan menghancurkan kekosongan, dan bergegas ke depan Lori kecil dalam sekejap. Lolita kecil tidak terkejut dan bersukacita, tetapi kapak raksasa di tangannya telah menyambutnya. Dengan puff tinju besar itu langsung dipotong menjadi dua bagian, dan Lori kecil tampak penuh kemenangan. Di depan kapak raksasa yang sangat tajam, semuanya rentan. Selain itu, kapak raksasa dapat mengabaikan kekuatan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Lori kecil untuk merasa bangga, tetapi kekuatan yang dipotong menjadi dua tidak berhenti, dan terus bersiul, mencekiknya dengan cepat. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan ini telah membombardir Lori kecil dengan ganas. Cahaya suci yang menyilaukan, meledak dari tubuh Lori kecil, dan kekuatan yang sangat ganas dan kuat meledak dari tubuhnya, yang melindunginya dengan kuat. Namun, seluruh tubuhnya terhempas oleh serangan Bilin. Bilin terkejut, meskipun Lori kecil terhempas. Namun, dia menemukan bahwa Lolita kecil tidak memiliki luka sama sekali. Dia meninju dengan sekuat tenaga, dan semuanya terlepas. Loli kecil seperti itu pada dasarnya tidak terkalahkan. Namun, kekuatan Lolita jelas bukan miliknya sendiri. Itu adalah kekuatan yang ditempatkan di tubuhnya oleh yang kuat, seperti kekuatan Tianmeng di tubuh Murong Yu, dan ada batasan berapa kali. Setelah kekuatannya habis, kartu haul Lolita kecil hilang, dan dia tidak akan dibantai seperti ikan di talenan. Bilin jelas tahu ini, dan melihatnya menyeringai liar dengan pukulan demi pukulan. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pukulannya meledak, semuanya membombardir Lolita kecil. Lolita kecil terus berteriak, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia terus dipukuli. Hanya saja cahaya suci di tubuhnya selalu begitu menyilaukan dan menyilaukan, tampaknya tidak ada konsumsi sama sekali. Mengenai hal ini, Murong Yu dan Bilin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Murong Yu baik-baik saja, dia sudah lama tahu bahwa latar belakang Lori kecil tidak sederhana. Tetapi Bilin terkejut, tetapi keterkejutannya mengejutkan, kebencian untuk membunuh putranya lebih besar dari langit, tidak peduli apa asal-usulnya, dia terbunuh. Jadi, setelah melihat bahwa bahkan serangan itu tidak dapat mematahkan kekuatan Lori kecil, Bilin berhenti menyerang. Siapa yang tahu kapan perisai ini bisa meledak? Dan setelah perisai ini, apakah Lolita kecil punya kartu truf lainnya? Jadi dia tersenyum menyeringai, berjalan pergi, mengejar Lolita kecil, lalu mengulurkan tangannya yang besar, dan segera menangkap Lolita kecil itu. Tangan besar yang mengerikan itu turun dari langit, dan gelombang kekuatan memercik keluar dari kelima jari Bilin, terjalin dalam kehampaan menjadi jaring raksasa, menyelimuti tanah dan terikat ke arah Lolita kecil. Perisai kekuatan Lori kecil sangat kuat, tetapi jika dia tertangkap, tidak peduli kartu haul apa yang dimilikinya, itu akan selalu dikonsumsi. Ingin menangkapku, Lori kecil marah, kapak raksasa di tangannya terus memotong. Tiba-tiba, kehampaan ini dipenuhi dengan bayangan kapak besar. Kekuatan yang diserang bahkan langsung dipotong oleh kapak. Namun, Bilin selalu menjadi yang terkuat di alam abadi, bahkan jika kapak raksasa itu dapat mengguncang langit. Tetapi tidak ada jalan keluar. Jaring raksasa itu dengan cepat menyusut, dan hendak mengikat Lori kecil. Lori kecil menjadi semakin marah, dan mulai mengejutkan dengan panik. Namun, kekuatan Bilin, seorang ahli alam abadi, jauh lebih kuat darinya. Kekuatan mengalir keluar seperti lautan badai, yang sebenarnya membuat Lori kecil tidak dapat melawan. Melihat Lolita kecil itu akan ditangkap oleh Bilin, senyum menyeringai muncul di wajah Bilin. Namun pada saat ini, atmosfer yang sangat kuat dan berbahaya menyelimuti hatinya dalam sekejap. Dalam sekejap, rambut dingin seluruh tubuh Bilin langsung meledak, dan akarnya berdiri tegak. Seorang pria kuat telah menembak dirinya sendiri. Bilin terkejut, kekuatan tubuhnya melonjak liar, membentuk perisai di permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, pikiran ilahinya yang sangat besar bahkan lolos. Namun, tidak ada serangan kuat yang ditemukan. Gemuruh. Namun pada saat ini, kekuatan yang membuat jiwanya gemetar dan ketakutan menyerbu ke dalam ruang jiwanya. Serangan jiwa. Pada saat ini, Bilin akhirnya bereaksi. Dengan seruan, kekuatan pamungkas menyerbu ke dalam ruang jiwa dengan gila-gilaan untuk melindungi jiwa. Gemuruh, kekuatan jiwa Murong Yu meledak dalam pikiran Bilin, mencekik dengan kekuatan Bilin. Serangan yang meluap-luap terhadap jiwa Bilin bagaikan sebuah perahu tunggal di lautan badai, yang sewaktu-waktu akan terkoyak. Sementara Bilin sepenuhnya menahan serangan jiwa, sebuah bayangan hitam turun dari langit dengan aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, dan membunuhnya dengan ganas. Dia ingin membunuh Bilin seumur hidup. Serangan terhadap jiwa dan kekuatan. Bilin yang terkejut,
akhirnya melepaskan kekuatan untuk menangkap Xiao Lolita dan kembali bertahan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan jiwa Murong Yu bagaikan naga dewa, melancarkan serangan paling dahsyat di ruang jiwa Bilin. Memaksa sebagian besar kekuatan Bilin menyerbu ke dalam ruang jiwa, sembari menghancurkan kekuatan jiwa Murong Yu, ia juga dengan kuat melindungi jiwanya sendiri. Namun, api kekacauan yang meletus dari Kuali Yin yang semesta yang dikorbankan Murong Yu juga membuat hati Bilin memancarkan aura yang kuat dan berbahaya. Ia tahu bahwa jika ia dibunuh oleh Kuali Yin yang Qiankun, ia akan terluka parah meskipun ia tidak mati. Pada saat yang sama ketika Bilin kembali untuk bertahan, Murong Yu telah berubah menjadi aliran cahaya yang melewati ruang dan waktu yang tak berujung, dan muncul di samping Lolita kecil. Kemudian tangan besar itu meraih Lolita kecil yang marah, dan sayapnya terangkat ke langit. Selama proses ini, kolam jiwa Murong Yu masih mengamuk. Gelombang kekuatan yang mengerikan menembus kehampaan, dengan panik mencekik Bilin. Namun, Kuali Yin yang Qiankun pergi setelah Murong Yu baru saja menghantam kehampaan dan terbang kembali ke tubuh Murong Yu. Awalnya, Murong Yu tidak bermaksud menggunakan Yin dan Yang semesta untuk membunuh Bilin. Itu tidak mungkin. Selain itu, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk membunuh Bilin, mereka hanya akan menarik lebih banyak ahli dari Sekte Bintang Patah. Sekarang, Murong Yu tidak memiliki jari yang terputus. Begitu terjebak, dia pasti akan mati. Benar saja, ketika Murong Yu pergi, beberapa sosok naik ke langit dari kota Bintang Patah. Serangkaian aura kuat meletus dari tubuh mereka, dengan cepat menghilang ke kejauhan seperti gelombang pasang, menekan segalanya. Semua adalah ahli dari alam abadi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga mereka menyadarinya. Segera, mereka melangkah ke udara dan dengan cepat muncul di dekat Bilin. Bunuh mereka. Pada saat ini, Bilin melihat kekuatan jiwa Murong Yu. Namun, meskipun demikian, jiwanya telah menerima sedikit kejutan. Terluka. Namun, itu bukan masalah besar. Sambil mengucapkan beberapa kata itu, Bilin sudah melayang ke langit. Meskipun beberapa ahli alam abadi di kota Bintang Patah sedikit bingung, mereka tetap mengejar. Namun saat ini, tidak ada jejak Murong Yu di atas langit. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka sudah keluar dari jangkauan pikiran ilahi mereka. Namun, Bilin mengejarnya dengan ekspresi marah. Tampaknya tahu keberadaan Murong Yu. Jauh dari kota bintang rusak, Murong Yu akhirnya berhenti dan melepaskan tangan yang memegang lori kecil. Aku sangat marah dengan gadis ini. Orang jahat besar, mengapa kamu tidak membunuhnya untukku? Sebelum dibombardir oleh Bilin, tidak ada cara untuk melawan. Lori kecil sudah benar-benar marah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin kembali dan membunuh Bi Hutan. Wajah Murong Yu dipenuhi garis hitam. Lolita kecil jelas bukan lawannya. Bukankah dia akan kembali untuk mati? Dia langsung berkata dengan wajah hitam, kamu harus kembali dan melakukannya sendiri. Aku tidak tertarik untuk kembali. Sambil berbicara, Murong Yu terbang ke arah depan dengan mudah. Pada saat yang sama, dia memisahkan jejak pikiran spiritual dan turun ke Hetu Luoshu untuk memilah harta karun Bi Ixian. 5 artefak suci tingkat tinggi. Ini adalah perolehan terbesar Murong Yu. Selain 5 artefak suci ini, ada juga beberapa artefak suci tingkat menengah dan rendah, serta beberapa material surgawi dan harta karun atau pil bumi lainnya. Namun, hal-hal itu tidak berpengaruh pada Murong Yu. Yang dia bayangkan hanyalah 5 artefak suci tingkat tinggi itu, selama mereka disempurnakan, kekuatan Murong Yu setidaknya dapat ditingkatkan oleh alam kecil ke peringkat kelima orang bijak agung, atau bahkan peringkat ke-6. Sekarang dia tidak sabar untuk menemukan tempat untuk melebur artefak suci ini untuk meningkatkan kultivasinya. Penjahat besar, melihat Murong Yu pergi tanpa menoleh ke belakang, Lolita kecil berpikir sejenak, dan akhirnya menyusul. Tiba-tiba, Murong Yu menoleh dan melihat ke belakang. 4 aura yang sangat kuat dan menakutkan mengalir dari langit yang jauh seperti air pasang. Dalam sekejap mata, 4 tubuh yang memancarkan aura menakutkan muncul di hadapan Murong Yu. Ketika melihat keempat orang itu, Lolita kecil dengan bersemangat memegang kapak raksasa, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling bertarung. Ternyata itu Bilin dan yang lainnya. Murong Yu sedikit mengernyit, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Harus dipahami bahwa setelah dia meninggalkan kota bintang rusak, dia tidak berjalan sampai akhir dalam garis lurus. Dia mengubah beberapa arah di tengah jalan. Dengan kata lain, sulit bagi orang biasa untuk melacaknya. Tetapi Bilin tampaknya tahu posisi persisnya dan baru saja menyusulnya. Selain itu, kecuali Bilin, yang kuat, 3 orang lainnya semuanya adalah pembangkit tenaga alam abadi, dan cahaya kekuatan yang terpancar dari masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada Bilin. Pergi. Setelah terkejut, Murong Yu kembali meraih Lolita kecil itu, dan menghilang di tempat sementara sosoknya berkedip-kedip. Setelah setengah hari, mereka berganti arah puluhan kali di jalan, dan sekarang bahkan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Auzu.com, mereka tidak akan mengejarmu seperti ini. Gumam Murong Yu dalam hatinya, dan warna dingin melintas di matanya. Namun, yang mengejutkannya adalah tidak butuh waktu lama sebelum Bilin dan yang lainnya muncul kembali di hadapan Murong Yu. Apa saja yang mereka miliki? Mereka dapat melacaknya. Apakah mereka juga dapat melihat aura yang tertinggal di kehampaan?
Hati Murong Yu sangat tertekan. Dia akhirnya tahu suasana hati orang-orang yang telah dia lacak sebelumnya. Pengikut yang tidak dapat dipisahkan seperti ini membuatnya sangat kesal. Sekarang mereka tidak dapat dikalahkan dan dipukuli, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Murong Yu dapat menggunakan Hetu Luoshu untuk berteleportasi secara langsung, tetapi dia hanya dapat berteleportasi kembali ke tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Lalu perjalanan hari ini sia-sia. Bahkan jika sudah waktunya untuk mengirimnya kembali, tetapi siapa yang tahu apakah mereka akan tetap di tempat mereka berada. Atau mereka akan mengikutinya dimanapun mereka berada. Itu akan setara dengan penampilan Liu Haochang yang dikejar oleh leluhur hujan darah. Pada akhirnya, Liu Haochang melarikan diri ke dalam kekacauan yang padat dan bertahan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hingga saat ini, dia masih pulih dari Hetu Luoshu karena cedera serius. Murong Yu tidak ingin menjadi seperti Liu Haochang. Mereka pasti memiliki napas kita berdua, dan menggunakan induksi antara napas dan dewa kita untuk melacak kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak bisa melarikan diri. Ketika dia hendak pergi, Lori kecil tiba-tiba berkata, ada kekuatan gaib seperti itu. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Lori kecil mengangguk, kekuatan gaib semacam ini umumnya dimiliki oleh orang-orang dengan level yang sangat tinggi. Mereka hanya abadi, dan tidak mungkin untuk mempraktikkan kekuatan gaib semacam ini. Itu pasti senjata suci dengan fungsi semacam ini di tubuh mereka. Kecuali kita meledakkan artefak suci mereka, meskipun dunia suci itu besar, mereka masih bisa mengejar. Lori kecil menambahkan kalimat lain. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan jika dia bisa meledakkan artefak suci lawan, maka mereka akan meledak bersama Bilin. Di mana perlu melarikan diri seperti anjing yang berduka. 4 alam abadi, jika alamku dinaikkan 1 atau 2 alam kecil lagi, aku mungkin bisa membunuh Bilin. Tapi masih ada 3 alam abadi. Murong Yu sedikit mengernyit. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Bilin, dia mengetahui perkiraan kekuatan Bilin. Selama peluru itu dapat menahan serangan Bilin, kekuatan jiwanya dapat membunuh Bilin. Namun, 3 orang lainnya agak sulit. Namun, mata Lolita kecil bersinar terang, apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Bilin? Jika aku bisa, aku memiliki artefak suci yang dapat menjebak 3 orang lainnya dalam waktu singkat. Selama kita membunuh Bilin, mereka tidak akan dapat mengejar kita setelah merebut artefak sucinya. Benarkah? Murong Yu menatap Lolita kecil. Lolita kecil mengangguk dengan ganas dan diburu sepanjang jalan, membuat si cantik mungil yang tak terkalahkan yang begitu cantik dan rupawan dari surga dan bumi merasa sangat sedih. Selain itu, dia sudah lama ingin membunuh Bilin. Kalau begitu, masuklah dulu ke harta karun ruang angkasaku. Murong Yu berpikir sejenak, meraih Lolita kecil itu dan masuk ke buku Hetu Luo. Kemudian dia berpikir, dan Hetu Luoshu menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali ke kota bintang terpecahkan. Hetu Luoshu tidak boleh ditinggalkan di tempat. Itu akan dipenjara oleh Bilin dan yang lainnya, atau bahkan diambil langsung. Apakah mereka tidak dapat dilacak? Kalau begitu biarkan mereka saling melempar. Hah, menghilang. Setelah Murong Yu dan keduanya pergi, Bilin dan kelompoknya akhirnya tiba. Jika Murong Yu ada di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa ada 2 bayangan ilusi di depan mereka berempat. Itu persis sama dengan Lolita kecil milik Murong Yu. Jelas, itu dibentuk dengan menggunakan Bilin untuk menangkap napas Murong Yu dan keduanya. Itulah lokasi kota bintang terpecahkan. Setelah tiba di tempat yang sama, 2 bayangan ilusi itu menunjuk ke lokasi kota bintang terpecahkan. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka akan mati. Membunuh muridku dari Sekte Bintang yang hancur akan dikejar tanpa henti oleh Sekte Bintang yang hancur kita. Seorang ahli alam abadi berkata dengan suara yang dalam. Bilin mengangguk, 2 ekspresi kepahitan yang tak tertandingi terpancar di matanya. Kemudian, sementara sosoknya berkedip, dia melesat ke arah kota bintang yang rusak. Sungguh harta karun ruang angkasa yang ajaib, orang jahat besar akan memberitahuku bagaimana melakukannya. Dalam buku Hetu Luo, Lolita kecil membungkus Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi sebelum Murong Yu dapat berbicara, Lolita kecil berkata pada dirinya sendiri, di bawah seluruh dunia, hanya ada 1 harta karun yang dapat diangkut Hetu Luoshu. Namun, para master sejarah Hetu Luoshu adalah tubuh surgawi yang kacau. Apakah kamu tubuh surgawi yang kacau? Wajah Murong Yu sedikit berubah, tetapi segera ditekan. Tetapi Lolita kecil awalnya menatap wajah Murong Yu dan berkata, reaksi Murong Yu secara alami tidak dapat menyembunyikannya dari matanya. Kemudian Lolita kecil tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan mengeksposmu ke benda langit yang kacau. Jangan lupa bahwa kamu adalah suamiku. Ekspresi Murong Yu sedikit tidak wajar, benda langit yang kacau apa? Aku belum pernah mendengarnya. Jangan pura-pura gila padaku, kamu tahu jika itu benda langit yang kacau. Kamu harus bergegas dan berlatih. Mungkin mereka akan segera datang. Lolita kecil menatap Murong Yu dengan tajam, dan kemudian dia melihat keluar. Kota bintang yang rusak. Justru karena Murong Yu membuka sudut buku Hetu Luo, Lolita kecil tahu bahwa itu adalah kota bintang yang rusak di luar, dan menebak bahwa itu ada di dalam buku Hetu Luo.
Salah paham, gumam Murongyu, dia tidak menyangka Lolita kecil bahkan mengenal Hetu Luoshu dan Chaos Celestial Body. Namun sekarang aku tidak tahu atau tahu, perahu itu tentu saja akan langsung menuju ke ujung jembatan. Seketika itu juga, dia menatap tajam ke arah Little Lolita, lalu mengambil 5 artefak suci dan mulai berlatih. Artefak suci bermutu tinggi yang paling sampah meletus dengan kekuatan yang setara dengan kekuatan alam abadi, dan beberapa artefak suci bermutu tinggi bahkan lebih sebanding dengan puncak alam abadi. Orang dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam artefak suci bermutu tinggi. Tidak lama setelah peleburan artefak suci dimulai, Murongyu, yang telah mencapai alam tingkat keempat dari Great Sage, dengan keras mendengar suara keras seperti guntur. Kemudian aura yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meletus dari tubuhnya, dan kekosongan di sekitar benturan itu beriak, dan bahkan hancur. Terobosan, melihat pemandangan ini, Lori kecil menatap Murongyu dengan takjub. Kurang dari sehari sebelum Murongyu berlatih. Bahkan para jenius yang tak tertandingi itu tidak berlatih begitu cepat, bukan? Dia dapat memurnikan artefak suci bermutu tinggi itu dengan kekuatannya. Ngomong-ngomong, dia adalah benda langit yang kacau. Dikatakan bahwa setiap benda langit yang kacau dapat melebur segalanya. Murongyu di tengah, wajah Lolita kecil dikutuk dengan rasa ingin tahu. Dia bahkan tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Murongyu bagaimana cara memurnikan artefak suci tingkat tinggi itu, dan bahkan menggunakan kekuatan artefak suci itu untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, dia tidak menghentikan kultivasi Murongyu. Great Sage Tier 5, kekuatannya telah meningkat setidaknya dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik Tier 6 atau bahkan Undead Realm ke-7, kan? Merasakan kekuatannya yang lebih kuat, Murongyu menunjukkan senyuman di wajahnya. Namun, kekuatan yang dibutuhkan untuk menerobos benar-benar terlalu banyak. Menerobos dari puncak Orde keempat ke Great Sage Orde kelima telah menghabiskan seluruh kekuatan artefak suci tingkat tinggi. Murongyu sedikit tidak berdaya. Jika dia terus seperti ini, akan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya di masa mendatang. Di mana saya dapat menemukan barang-barang yang mengandung banyak kekuatan untuk dimurnikannya. Cepat sekali, aku baru saja menerobos ke tahap kelima dari Great Sage setengah hari yang lalu, dan sekarang telah mencapai puncak tahap kelima dari Great Sage. Sepertinya akan segera menerobos ke tahap ke-6 dari Great Sage. Melihat basis kultivasi Murongyu. Saat dia bergegas, Lori kecil menjadi lebih terkejut dan lebih penasaran tentang Murongyu. Tidak bagus. Pada saat ini, kesadaran ilahi Lolita kecil yang meluas di kota bintang rusak tiba-tiba menemukan bahwa Bilin dan keempat lainnya sedang menembak dari kejauhan seperti meteor. Butuh lebih dari sehari bagi mereka untuk bergegas kembali, dan mereka langsung bergegas ke tempat mereka berada. Penjahat besar, mereka mengejar. Lori kecil menahan keinginan untuk bergegas keluar untuk melawan Bilin dan yang lainnya, dan dengan cepat mengingatkan Murongyu. Mereka ada di kota bintang rusak. Bilin dan yang lainnya menyerbu ke kota bintang rusak bagaikan meteor. Namun, Bilin segera tidak dapat menahan amarahnya. Karena dia mendapati aura Murongyu berada di atas rumah asli Biixian. Provokasi, ini jelas merupakan provokasi yang nyata. Bahkan ini merupakan penghinaan bagi Bilin. Kedua bajingan anjing ini, aku akan membiarkan mereka mati sekarang juga. Bilin sangat marah. Sosoknya menyerbu ke kota bintang rusak dan tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Kekuatan yang mengerikan langsung meledak melalui kehampaan, meledak ke arah lokasi Murongyu dan yang lainnya seperti seekor naga. Rumah besar Biixian, yang telah dihancurkan rata dengan tanah oleh Bilin, sekali lagi dirusak oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang dahsyat itu meledakkan tanah ini keluar dari lubang yang sangat dalam, melihatnya dari kejauhan, itu mengejutkan. Namun, yang membuat Bilin marah, aura Murongyu menghilang lagi. Namun, kedua hantu yang tampak seperti Murongyu dan Lolita kecil berbalik dan melihat ke belakang mereka pada saat yang sama. Setelah menerima peringatan dari Lori kecil, Murongyu yang sedang berkultivasi, segera berteleportasi menjauh dari kota bintang rusak. Tepat saat mereka layak untuk pergi, pemboman Bilin membunuh mereka. Selama mereka melambat sejenak, Hetu Luoshu akan dibombardir. Dengan kekuatan Murongyu saat ini, masih sulit untuk menahan serangan dari pembangkit tenaga alam abadi. Begitu ini terjadi, Murongyu akan terluka, dan alam yang dihantamnya akan terganggu. Jika ingin terus menyerang alam, itu mungkin akan menunda banyak waktu. Dentuman. Dentuman. Tanda seru. Dentuman. Bilin yang geram hendak meledak dengan amarah di dalam hatinya. Satu pukulan demi satu pukulan dilancarkan, dan tanah yang diledakkan menjadi berantakan. Mengapa kecepatan bajingan kecil itu begitu cepat? Tiba-tiba menghilang, tiba-tiba kembali ke kota bintang rusak, tampaknya langsung diteleportasi. Sekte bintang rusak, seorang ahli alam abadi, sedikit mengernyit, merasa tidak percaya. Transportasi, apakah kamu bercanda? Bilin mencibir, tetapi kemudian mengerutkan kening dalam-dalam. Pembangkit tenaga alam abadi mengatakan yang sebenarnya. Tetapi bagaimana mereka mentransmisikan? Broken Star City tidak pernah memindahkan arai. Mungkinkah senjata sucinya dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan? Hanya dengan cara ini ia dapat bergerak jauh lebih cepat daripada kita.
Pembangkit tenaga listrik alam abadi lainnya tiba-tiba berkata dengan gembira. Melakukan perjalanan melalui kehampaan, Bilin dan yang lainnya semuanya linglung. Meskipun artefak suci semacam ini sangat langka, ia bukannya tidak memilikinya. Dikatakan bahwa kekuatan senjata suci ini sangat mengerikan, dan dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan mudah. Dan semakin kuat kekuatan sucinya, semakin jauh jarak yang ditempuh melalui kehampaan. Auzu.com bahkan, ada artefak legendaris yang dapat melakukan perjalanan langsung melalui seluruh dunia suci. Memikirkan hal ini, ketiga ahli alam abadi itu tiba-tiba bersemangat. Bahkan karena rasa sakit kehilangan putranya, Bilin tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan tatapan serakah di matanya. Artefak suci semacam ini tidak perlu menempuh perjalanan jauh, bahkan jika hanya menempuh jarak puluhan juta mil atau ratusan juta mil, itu sangat bertentangan dengan langit bagi mereka. Jika mereka memiliki senjata suci semacam ini, bahkan ahli alam suci kuno pun tidak dapat membantu mereka. Dan jelas, jarak antara artefak suci milik Murong Yu terus-menerus berpindah tempat. Dengan mudah melintasi jarak yang mengharuskan mereka terbang dengan seluruh kekuatan mereka selama lebih dari sehari. Hanya saja, jika dia benar-benar memiliki senjata suci semacam itu, mengapa tidak melarikan diri saja, tetapi tetap di sini? Baru pergi setelah kita tiba, ahli alam abadi ketiga berkata dengan ragu. Bajingan kecil itu hanyalah orang bijak biasa. Dia tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk menggerakkan artefak suci itu. Diperkirakan artefak itu akan menghabiskan semua kekuatan mereka setelah menggunakannya sekali. Alasan untuk berhenti di sini mungkin untuk memulihkan kekuatan. Jika kita bergegas lebih awal, jika kamu datang ke sini, bajingan kecil itu tidak akan bisa melarikan diri. Bilin berkata dengan suara serakah dengan percikan pembunuh. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa kebenarannya seharusnya seperti ini. Seketika, mereka saling memandang, lalu terbang ke udara lagi, mengejar Murong Yu. Adapun mengapa tidak melaporkan kepemilikan artefak suci pesawat ulang-alik milik Murong Yu kepada sekte. Mereka bahkan tidak memikirkan masalah ini. Si bodoh akan melaporkan berita ini. Menunggu orang kuat sekte itu untuk merebut artefak suci itu. Setelah Bilin dan yang lainnya terbang keluar dari kota bintang rusak lagi, Murong Yu dan keduanya sudah muncul di area terdekat sebelum mereka berteleportasi kembali ke kota bintang rusak. Kebiasaan Murong Yu adalah dia akan terbiasa dengannya kemanapun dia pergi. Tempatkan teleporter. Sang Sage Agung berada di puncak peringkat kelima. Aku khawatir itu akan menerobos. Melihat Murong Yu duduk di sana berlatih, Lori kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Benar saja, sebelum suaranya jatuh, tubuh Murong Yu tiba-tiba bergetar. Kemudian aura yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya meledak lagi. Langkah ke-6 dari Sang Sage Agung. Meningkatkan 2 alam kecil dalam 2 hari. Keberadaan para pelaku kejahatan. Apakah ini kecepatan kultivasi dari Chaos Celestial Body? Terlalu cepat, kan? Lori kecil menatap Murong Yu yang telah menerobos alam dengan linglung, dengan keinginan untuk mencekik Murong Yu sampai mati. Bakatnya juga sangat mempesona, tetapi dibandingkan dengan Murong Yu, itu bukan apa-apa. Sementara Lori kecil dipukul, Murong Yu tersenyum pahit di dalam hatinya. Terobosan puncak tingkat keempat Grid Sage ke tingkat kelima membutuhkan artefak suci tingkat tinggi. Kekuatan 2 artefak suci tingkat tinggi digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari tingkat kelima ke puncak tingkat kelima. Jika bukan karena buku Hetu Luo, ada sejumlah besar urat suci yang kacau, hanya 2 artefak suci tingkat tinggi yang tidak dapat menembus ke tahap ke-6 Grid Sage. Meski begitu, urat suci yang kacau itu telah dikonsumsi sebanyak 70%. Tahap ke-6 Grid Sage, bahkan belum mencapai puncak. Murong Yu merasa bahwa melebur artefak suci tingkat tinggi hanya akan memungkinkannya untuk menerobos ke puncak tingkat ke-9 Grid Sage. Dan jika Anda ingin menerobos ke alam abadi, saya khawatir Anda perlu menggunakan artefak suci terbaik. Setelah memasuki alam abadi, mungkin artefak suci tingkat tinggi tidak berpengaruh padanya. Alam abadi membutuhkan artefak suci terbaik, jadi alam abadi adalah artefak suci tertinggi. Dan jika Anda melangkah ke ranah Xuansheng, bukankah perlu untuk memurnikan artefak suci? Saat memikirkan hal ini, tubuh Murong Yu bergetar tanpa sadar. Masih ada lebih banyak artefak suci. Meskipun tidak banyak ranah suci, ada begitu banyak artefak suci dan ada begitu banyak artefak suci. Tetapi bagaimana jika mencapai ranah orang bijak kuno? Bukankah perlu memurnikan leluhur untuk dapat meningkatkan ranah? Senjata leluhur, Murong Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran-pikiran itu dari benaknya. Bagaimanapun, ini adalah pemakaman. Yang disebut kapal tiba di kepala jembatan secara alami lurus, dan sekarang tidak masuk akal untuk mempertimbangkan begitu banyak keuntungan. 5 artefak suci tingkat tinggi itu telah disempurnakan olehmu. Melihat Murong Yu berhenti berlatih, Lori tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan bertanya. Murong Yu mengangguk, tidak ada yang perlu dirahasiakan. Hanya saja Lolita kecil itu terlonjak kaget, lalu menatap Murong Yu, suaranya sedikit tajam, dasar anak boros. Itu 5 artefak suci tingkat tinggi, bukan 5 artefak suci tingkat rendah. Kau benar-benar telah meningkatkan 2 alam kecil. Dasar anak boros. Berbicara tentang ini, Lolita kecil menepuk-nepuk payudaranya yang sedikit terangkat lagi,
dan dia tampak santai. Untungnya, kau bukan seorang wanita, kalau tidak siapa yang berani menikahimu. Tidak ada yang mampu membayarmu. Tapi, Lolita kecil mengerutkan kening lagi, jika kau anak boros seperti itu dan kau tidak memiliki kemampuan, bukankah kau akan lapar? Oh, dasar penjahat besar, jika kau bukan suamiku, aku pasti tidak akan berbicara denganmu. Wajah Murongyu menjadi gelap, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lolita kecil ini hanya mengatakan banyak hal, jadi mengapa dia merasa sangat malu? Dan bagaimana dengan suamimu? Hanya Lolita kecil yang menganggap dirinya sendiri. Dia tampak tidak setuju. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal yang tidak penting ini. Tamu kita sudah datang, kita harus keluar untuk menemui mereka. Murongyu menatap tajam ke arah Xiao Lori, lalu dengan sebuah pikiran, mereka berdua meninggalkan Hetuluoshu dan muncul di dunia Seng. Hah, kenapa mereka tidak kabur? Keempat bilin itu pun melesat pergi. Ketika mereka melihat Murongyu dan Lori kecil berdiri di tempat dan menyaksikan mereka melesat pergi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang satu persatu, dan mereka semua muncul di hati mereka. Keraguan seperti itu, mungkin mereka tidak cukup kuat untuk terus melarikan diri. Apakah mereka telah ditunjuk? Seorang ahli alam abadi berkata dengan senyum di wajahnya. Bagi mereka, Murongyu adalah alam orang suci yang hebat dan alam keabadian. Mereka hanyalah semut, dan mereka dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Bilin menatap Murongyu di kejauhan dengan niat membunuh, matanya penuh dengan warna tamak. Tunggu dan lakukan itu pada saat yang sama untuk langsung membunuh mereka atau untuk mencegah kecelakaan. Suara Bilin terdengar di telinga ketiga lainnya. Mereka bertiga mengangguk, dan mereka bergegas ke Murongyu yang tidak jauh di depan mereka sementara tubuh mereka berkedip-kedip. Ledakan, pada saat yang sama, mereka menembak. Keempat tangan besar itu merobek kekosongan, meraung seperti empat naga raksasa, mencengkeram kedua Murongyu dan memilih seseorang untuk dimakan. Keempat pembangkit tenaga alam abadi itu menembak pada saat yang sama, dan kekuatan dahsyat itu mengguncang langit, berubah menjadi alam sage agung biasa atau pembangkit tenaga alam abadi. Saya takut mereka akan berbalik dan melarikan diri. Dia bahkan ketakutan dan melemah. Namun, Murongyu dan keduanya bukanlah orang biasa. Menghadapi serangan mereka, wajah mereka bahkan menunjukkan ekspresi percaya diri. Keempat bilin secara alami merasa terkejut. Namun, serangan mereka tanpa ragu-ragu atau ragu-ragu. Ayo kita lakukan, kata Murongyu ringan. Lori kecil mengangguk sedikit, mengangkat tangannya yang besar, dan tiba-tiba cahaya kemasan melesat keluar. Cahaya kemasan bersinar seperti kilatan, merobek kekosongan, dan dalam sekejap, ia melesat di atas kepala keempat bilin. Pada saat yang sama, cahaya kemasan itu bangkit melawan angin, dan dalam sekejap ia tumbuh menjadi instrumen suci berbentuk lonceng dengan radius beberapa meter. Ini adalah jam roh agung Chongqiao. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, kemampuan menahannya sangat kuat. Pada saat ini, suara Lolita kecil terngiang di telinga Murongyu. Sementara Lolita kecil itu berbicara, jam roh agung bergetar di kehampaan. Tiba-tiba, cahaya kemasan meledak dari langit, sama menyilaukannya dengan matahari di atas langit. Pada saat yang sama, napas yang mengerikan meledak, dan petak besar kehampaan di dekat jam roh agung runtuh. Kekuatan emas langsung menyelimuti kehampaan dalam jarak 1000 mil, dan langsung menyelimuti keempat bilin. Pada saat yang sama, Chongqiao Great Ling Zong sekali lagi berubah menjadi cahaya kemasan dan dengan cepat membunuhnya. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan menembus dari lonceng roh agung Chongqiao, menyelimuti keempat bilin, dan menyeret mereka ke arah lonceng. Tiba-tiba, kekuatan keempat bilin langsung tersedot di bawah kekuatan hisap lonceng roh agung Chongqiao. Sungguh hisapan yang mengerikan. Jam roh agung Chongqiao ini setidaknya merupakan artefak suci, kan? Melihat kekuatan jam roh agung Chongqiao yang mempesona, Murongyu akhirnya menahan keinginan untuk menciumnya. Keempat bilin terkejut, dan mereka ditelan oleh hisapan tanpa sadar. Tiba-tiba, mereka semua terkejut dan bereaksi. Segera, gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuh mereka, dan kekuatan yang dahsyat itu meledak ke arah lonceng roh agung di langit seperti lautan badai. Tetapi pada saat ini, jam roh agung bergetar lagi, dan kekuatan yang sangat kuat meledak dengan ganas, merobek kehampaan seperti semburan, dan dengan keras menghantam bilin yang terlambat untuk bereaksi. Tiba-tiba, bilin jatuh dan terbang keluar seperti layang-layang yang putus. Tanpa satu orang, kekuatan untuk melawan lonceng roh agung Chongqiao hanya akan menjadi 1 poin. Sebaliknya, kekuatan Lingzong agung Chongqiao 1 poin lebih kuat. Di bawah kendali Little Lori, jam roh agung Chongqiao meledak dengan kekuatan tertinggi, yang sebenarnya perlahan-lahan menyedot 3 pembangkit tenaga alam abadi lainnya. Namun, Little Lori tidak nyaman, dia masih agak enggan untuk mengendalikan artefak suci tingkat tinggi seperti itu dengan kekuatannya saat ini, dan dia harus menekan 3 alam abadi yang kuat pada saat yang sama. Haha. Pada saat yang sama ketika bilin diledakkan, Murongyu sudah tertawa dan bergegas maju. Di tengah jalan, kekuatan jiwanya, yang menyerupai lautan badai, telah merobek kehampaan, berubah menjadi jaring langit besar di kehampaan, dan menyelimuti bilin dengan ganas. Pada saat yang sama, Qian Kun Yin Yang Ding bahkan mengungkapkan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan api kacau yang membakar dan menghancurkan segalanya menghantam bilin dengan ganas.
Pada saat yang sama, jarum api tulang naga juga melesat keluar, meledakkan kelompok jiwa yang menyerang dan mencekik Bilin. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bukanlah masalah untuk mengendalikan beberapa artefak suci pada saat yang sama. Melihat Murongyu mendatangi pelakunya, niat membunuh Bilin meroket, dan orang yang ingin membunuh itu hendak membunuh Murongyu. Namun pada saat ini, kekuatan jiwa Murongyu datang lebih dulu. Auzu.com. Setelah melihat kekuatan jiwa Murongyu, Bilin langsung membagi sebagian besar kekuatan ke dalam ruang jiwa, melindungi jiwa tersebut. Namun, kekuatan jiwa Murongyu tidak ada habisnya, datang seperti lautan badai, ingin membunuhnya. Dan Qian Kun Yin Yang Ding juga memberi Bilin aura yang sangat kuat dan berbahaya. Menghadapi serangan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Murongyu, Bilin mundur dengan keras. Dalam proses ini, pisau perang melesat keluar dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan, dan langsung menghancurkan kuali Yin dan Yang dihancurkan dan dibunuh. Bunuh! Teriak Murongyu dengan keras, Hetu Luoshu melayang di atas kepalanya, dan dia bergegas ke depan Bilin dalam sekejap, dan segera meledak dengan 1000 gajah tentara mengepalkan tinju. Pengadilan kematian. Melihat seorang bijak agung di distrik Murongyu benar-benar menyerang alam abadinya dari jarak dekat, paru-paru Bilin meledak, Murongyu memandang rendah dia. Jadi dia berteriak keras dan meninju pada saat yang sama. Ledakan, serangan kedua belah pihak saling bertabrakan dalam kehampaan, mengeluarkan suara keras dan mengguncang bumi. Setelah momen benturan, Bilin dari alam abadi hanya bergetar hebat beberapa kali. Tetapi seluruh orang Murongyu terkejut dan terbang keluar. Bilin mencipratkan niat membunuh, melangkah keluar, dia akan mengejar Murongyu. Namun pada saat ini, terdengar suara keras yang tumpul dari langit. Tiba-tiba, pikiran Bilin seperti dihantam dengan keras, hampir terkoyak. Bilin terkejut dan mendongak. Namun, dia melihat bahwa pedangnya telah hancur menjadi ratusan juta keping. Namun, Qian Kun Yin Yang Ding hanya berhenti sebentar, lalu menghancurkan kehampaan dan terus membunuh. Kau menghancurkan artefak suci tingkat tinggi milikku. Bilin meraung, dan niat membunuh menjadi lebih kuat. Artefak suci itu adalah artefak suci terbaik di antara artefak suci tingkat atas, sebanding dengan artefak suci tingkat atas rata-rata. Selain itu, dia dikandung selama bertahun-tahun, dan kekuatan yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan daripada artefak suci pamungkas rata-rata. Namun, sekarang, itu langsung diledakkan oleh Qian Kun Yin Yang Ding. Ini adalah celah antara artefak suci. Tidak peduli seberapa kuat senjata suci tingkat rendah dapat meletus, itu jauh lebih rendah daripada suara senjata tingkat tinggi, dan akan hancur ketika bertabrakan. Itu seperti orang suci yang agung dan yang tertinggi. Tidak peduli seberapa melawan langit, seberapa kuat orang bijak agung ini. Namun, Supreme dapat dengan mudah membunuhnya. Pikiran Bilin langsung terhantam keras. Setelah pikirannya terhantam keras, kekuatannya pasti mandek sejenak. Saat itu, kekuatan jiwa Murongyu menemukan peluang. Dalam kekuatan Bilin yang seperti lautan luas, jalur berdarah terkoyak, dan dia langsung meledakkan jiwanya. Meskipun Bilin bereaksi cepat, dia buru-buru menyesuaikan kekuatannya untuk mencekik kekuatan jiwa. Namun, kekuatan jiwa itu masih menghantam jiwanya dengan keras. Setelah suara keras, sebagian jiwa Bilin langsung musnah, mencapai lebih dari 10%. Meskipun itu bukan cedera serius, itu bukan cedera ringan. Pada saat yang sama, Qian Kun Yin Yang Ding membawa kekuatan mengerikan untuk membunuh. Qian Kun Yin Yang Ding dapat dengan mudah menghancurkan artefak suci tingkat tinggi Bilin, dan tubuhnya tidak sekuat artefak suci itu. Dan sebagian besar kekuatannya sekarang terkumpul di ruang jiwa, tidak ada banyak perlindungan kekuatan, jika itu hanya senjata suci umum, dia dapat menahannya. Tetapi api yang kacau itu membuatnya takut, begitu kota itu terbunuh, bahkan kekuatannya akan terbakar, apalagi tubuh suci umum. Jadi dia mundur dengan keras. Bilin, kamu pasti akan mati hari ini. Murongyu tertawa dan bergegas. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan sebagian besar kekuatan Bilin dijaga di ruang jiwa. Tetapi napas mengerikan yang keluar masih merupakan teror untuk menghancurkan dunia. Jika bukan karena dia mencapai peringkat ke-6 dari Great Sage, dengan kekuatan untuk membunuh ahli alam mayat hidup tingkat tinggi, dia mungkin tidak dapat mendekati masa lalu. Namun, saat ini, dia melepaskan sebagian kekuatan di Yuhetu Luosu, tetapi tampaknya cukup santai. Kekuatan jiwa, kuali Yin dan yang alam semesta, jarum radang tulang naga, dan kekuatannya sendiri, serangan 4 cabang yang ganas tiba-tiba memaksa kekuatan mayat hidup Bilin untuk mundur. Faktanya, ini juga karena Bilin hanya alam abadi tingkat pertama. Jika itu adalah alam abadi tingkat tinggi, Murongyu tidak bisa mendekati masa lalu sama sekali. Selain itu, tidak mudah bagi kekuatan jiwa Murongyu untuk menembus pertahanan kekuatan pembangkit tenaga alam abadi tingkat tinggi. Melihat bahwa Bilin dipaksa mundur oleh seorang bijak agung, dan 3 orang suci alam abadi lainnya dari Sekte Bintang Rusak menjatuhkan rahang mereka ke tanah, saya merasa itu luar biasa. Namun, tidak mudah bagi Murongyu untuk membunuh Bilin. Penjahat besar, klik untuk membunuh Bilin, aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, suara lolita kecil terdengar di telinga Murongyu. Murongyu terkejut,
Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat ke atas, dia melihat wajah Lori kecil sedikit pucat, dan bahkan ada keringat dingin di dahinya. Avatar, Murong Yu menggertakkan giginya dan menggunakan jurus yang sudah lama tidak dia gunakan. Jika bukan karena kurangnya jurus menyerang jiwa, dia hanya bisa menyerang dengan kekuatan kasar saat ini. Aku khawatir dia sudah membunuh Bilin sejak lama.